ketika kamu lakukan 3 area ini, berdoa, berusaha, menunggu dan mengucap syukur, cepat atau terlambat, Tuhan akan menjawab segala keperluan dan kebutuhanmu. Ini menarik sekali, di mana Yesus mengajarkan kepada kita dalam Matius 7 ayat 7 dan 8. Mintalah apapun yang kau rindukan, apapun yang kau inginkan, sekalipun gak masuk akal, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Perhatikan baik-baik ayat 8. Karena setiap orang yang meminta mendapatkan. Setiap orang yang mencari memperoleh. Setiap orang yang mengetuk, pintu baginya dibukakan. Berarti tidak ada satu orang pun yang doanya tidak dijawab. Tidak seorang pun yang dimana permohonannya tidak dijawab. Minta. Kenapa sampai hari ini kita gak pernah mendapatkan? Karena kita nih takut, gak berani menyatakan isi hati kita, semua keluhan kita, semua bahkan ketakutan kita kepada Tuhan. Walaupun saya udah khotbah sejak tahun 1996, udah lama. Tapi ketahuilah, saya jujur dan buka kartu sama saudara. Tiap kali saya mau berdiri dan berkhotbah, saya masih ada rasa takut, khawatir dan gentar. Semua persiapan saya, apakah bisa saya sampaikan dengan baik atau tidak? Tapi sekali lagi, saya cuma serahkan semua ketakutan dan kekhawatiran saya kepada Tuhan. Biar namamu dipermuliakan. Dan pada akhirnya selalu ada penyertaan Tuhan. Saya gak pernah komplain. Kenapa saya harus dipercayakan seperti ini? Saya udah enak-enak tinggal di Australia. Sudah punya keluarga di sana, orang tua, adik-adik. Nyaman. Kenapa Tuhan bawa saya ke Indonesia? Untuk menolong bangsa dan negeri ini. Kemudian saya mikir mau kerja apa. Saya ini meninggalkan Indonesia sejak lulus SMA tahun 1996. Tidak ada orang yang masih tahu saya. Sebagian sudah lupa saya. Mereka sebagian teman-teman dekat sudah banyak yang keluar negeri. Di Indonesia kalau kerja butuh yang namanya reference. Saudara tahu waktu saya pulang Indonesia. Gaji di Australia 1 bulan $8.000. 80 juta. Sampai di Indonesia saya coba cari kerja. Saya kerja apa aja yang penting benar. Saya coba nge-apply kerjaan travel teman baik saya. Dia berkata gini, Jo, paling gue bisa kasih gaji lu 2 juta. Mampus gak tuh? Dari 80 juta jadi 2 juta. Saya punya anak 2 kembar yang saya bawa dari Australia. Saya punya istri mau kasih makan apa 2 juta. Tahun 2006. Tapi sekali lagi saya nyatakan, Tuhan, Kau suruh saya kembali ke Indonesia. Meninggalkan rasa aman di Australia, meninggalkan orang tua adik-adik saya. Sekarang saya bawa istri dan anak-anak, tanggung jawab Tuhan. Kalau memang kehendakmu aku kerja di travel ini dengan gaji 2 juta, I am ready. Tapi kemudian Tuhan buka jalan yang berbeda. Untuk saya boleh mengebalakan sebuah gereja. Dan akhirnya Tuhan melipat gandakan. Yang tadi 2 juta dengan gaji yang bisa mencukupi untuk istri dan anak-anak. Nyatakanlah isi hati. Tuhan tahu kebutuhanmu. Tuhan tahu pergumulanmu. Tapi masalahnya sih kamu tidak pernah berdoa. Minta itu unsurnya berdoa dengan segala kerendahan hati. Sudah tahu bagi pengemis dibutuhkan kerendahan hati untuk minta-minta. Kalau pengemis itu sombong, dia gak rendah hati, dia gak mungkin dapatkan. Dia gak mungkin mendapatkan apa yang dia minta. Tapi karena kerendahan hatinya sabar ditolak, sabar dimuntahin, sabar diludahi. Akhirnya dia mendapatkan apa yang dia peroleh. Sama hal, kita yang perlu datang dengan segala kerendahan. Ketahuilah bahwa Tuhan punya hobi adalah menjawab doa kita. Kenapa kita gak menyatakannya? Kau minta kerja, kau ingin bayar hutang, kau ingin promosi. Nyatakan, berdoa. Seandainya kau berdoa gak bisa, Tuhan Yesus kasih jawaban yang kedua. Cari. Mencari itu unsurnya. Tadi berdoa unsurnya berdoa dengan segala kerendahan hati. Mencari itu unsurnya berusaha. Mungkin kamu sudah berdoa gak dapat. Ya ada upaya juga. Karena iman tanpa perbuatan mati. Kamu yang gak punya kerja, mulai nge-apply CV. Mulai coba kirim referensi kepada teman-teman CV-mu. Dan mulai doakan semua CV-mu. Kamu cuma kirim gak doa, kurang powerful. Tapi kamu doa gak kirim CV, ya gak terjadi apa-apa. Memang doa harus disertai dengan perbuatan. Kamu yang single, ya berupaya untuk bisa bergaul. Jangan cuma tinggal di dalam rumah. Jangan cuma hanya di dalam gereja. Bergaul di komunitas juga. Pak, ngomong-ngomong masalah begini. Kan kuda cari rumput. Bukan rumput cari kuda. Bapak tahu kan,
Kuda itu laki-laki yang cari perempuan, bukan perempuan cari laki-laki. Betul, tapi masalahnya kalau rumput itu nunduk terus, eksklusif terus, bersembunyi terus, kuda nggak kelihatan. Maksud Bapak bagaimana? Sebagai rumput juga perlu kasih him-him, kasih kode, kasih tebar pesona dengan sikap yang manis. Jangan galak. Kuda begitu kenalan, how are you? Apa how are you? Belum menikah udah galak. Gimana menikah dijajah? Manusia lihat penampilan. Hanya cuma Tuhan yang mengerti hatimu. Jadi calonmu itu gak tahu hatimu. Dia cuma tahu penampilanmu. Berarti ya kamu juga perlu berdandan. Dengan badan langsing, muka mengkilau, dengan bau wangi. Jangan sampai kuda datang, boketek. Ada upaya. Saudara, kalau saya kehilangan handphone, saya bukan cuma berdoa minta sama Tuhan. Kalau saya berdoa, Tuhan kirimkan handphone saya. Tuhan akan ngomong gini, yang punya kaki, lo atau handphone? Yang punya kaki yang mendekat, ya juga. Jadi saya akan berhentikan aktivitas saya. Kemudian saya mulai rewind, saya mulai mundur, saya mulai mikir di mana terakhir kali saya taruh handphone. Dan kemudian saya mulai cari di tas, di lemari, di koper. Seandainya saya nggak ketemu, saya akan kerahkan para pegawai saya untuk mencari handphone. Seandainya para pegawai saya nggak ketemu juga, saya akan kerahkan anak-anak saya untuk mencari handphone saya di kolong ranjang, di kolong meja. Saya kerahkan angkatan udara, lautan, dan daratan. Pasti saya dapatkan tuh handphone kembali. Ada upaya, kau cari kerja upaya, kau cari uang upaya, kau cari jodoh upaya, kau cari kesehatan ada upaya untuk berubah. Seandainya kamu udah berdoa gak dapat, udah mencari berusaha gak dapat, ada jurus yang ketiga yang Yesus ajarkan, ketuk. Ketuk itu unsurnya menunggu dengan ucapan syukur. Ketika Anda sedang berkunjung ke rumah teman, Anda pencet bel, maka Anda harus nunggu sampai dibukakan pintu. Anda gak bisa ngomel sama temanmu, kok gak keluar-keluar? Gua kepanasan di kehujanan, please keluar. Kamu makin teriak-teriak di telepon polisi. Jadi tunggu saja. Kalau gak dibuka ya sudah, berdoa lagi. Cari lagi teman baru yang bisa beri pertolongan buat kamu. Seandainya gak ada lagi, tunggu dengan ucapan syukur. Ketika kamu lakukan 3 area ini, berdoa, berusaha, menunggu dengan ucapan syukur, cepat atau terlambat, Tuhan akan menjawab segala keperluan dan kebutuhanmu. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.